10-15 menit. Apakah Mbak Reni bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya bolehkah saya bertanya apakah keluhan yang dirasakan oleh Mbak Reni? Saya sering merasa sakit kalau lagi menstruasi. Oh iya, baik. Itu namanya nyeri menstruasi, itu namanya dysmenorrhea. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea itu nyeri pada saat menstruasi, biasanya disebabkan oleh dysmenorrhea sekunder dan dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer itu biasanya disebabkan oleh kelainan pada reproduksi wanita. Biasanya dysmenorrhea itu menyebabkan seperti nyeri pada punggung, mual muntah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, bolehkah saya memberikan video edukasi mengenai kesehatan reproduksi, yaitu tentang dysmenorrhea. Apakah Mbak Reni bersedia? Bersedia, boleh. Oke, silakan videonya dilihat. 이핑 나나물림 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Hai Jenny, wah kelihatannya kamu buru-buru sekali. Kamu mau kemana? Iya Jisoo, aku mau beli obat ke apotek. Tanya adikku sakit perut. Ya, hari pertama menstruasi. Selain obat, kira-kira apa ada cara lain untuk menyembuhkan atau mengurangi nyerinya? Wah, sepertinya itu dysmenorrhea. Kebetulan aku membawa tab. Bagaimana kalau kita lihat video tentang edukasi dysmenorrhea agar kamu lebih paham? Oh iya, kalau begitu ayo kita lihat videonya. Berdasarkan data World Health Organization, angka kejadian dysmenorrhea di dunia sangat tinggi. Besar rata-rata lebih dari 50% wanita menderita karenanya. Sedangkan di Indonesia sendiri banyak yang mengalami dysmenorrhea tetapi tidak melaporkan atau berkunjung ke dokter atau fasilitas kesehatan. Sebelum lanjut, apakah kalian sudah tahu dysmenorrhea itu apa? Dysmenorrhea merupakan nyeri perut bagian bawah yang terkadang rasa nyeri tersebut meluas hingga ke pinggang, punggung bagian bawah, dan paha. Bagi setiap remaja putri yang akan memasuki masa menstruasi, dysmenorrhea dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer yaitu nyeri haid tanpa adanya kelainan atau proses fisiologis yang normal, sedangkan sekunder yaitu apabila ada kelainan anatomi genitalis. Oke, selanjutnya ada gejala dysmenorrhea ya teman-teman. Gejalanya yaitu ada pusing, sakit pinggang, rasa mual, dan ingin muntah. Selanjutnya ada faktor resiko dari dysmenorrhea. Faktor resiko yang pertama yaitu riwayat dysmenorrhea pada keluarga lebih berpotensi terjadi dysmenorrhea karena berkaitan dengan adanya faktor genetik yang menurunkan sifat kepada keturunannya. Kemudian ada indeks massa tubuh atau IMT. Salah satu penyebab dysmenorrhea adalah status gizi. Status gizi dapat dilihat dari IMT. Jika IMT tidak normal, maka akan terjadi gangguan metabolisme yang menyebabkan dysmenorrhea. Kandungan asam lemak di dalam makanan cepat saji mengganggu metabolisme progesteron pada fase luteal dari siklus menstruasi. Akibatnya terjadi peningkatan kadar prostaglandin yang akan menyebabkan rasa nyeri dysmenorrhea. Mariati tak kira Maria jebol Mariati. Untuk penanganannya yaitu dengan kompres hangat, menghindari makanan cepat saji, dan olahraga ringan agar mengurangi rasa stres. Pengobatan dysmenorrhea, contohnya diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, asam mefenamat, dan lain-lain. Sesuai anjuran dokter. Baik Mbak Reni, sudah saya tampilkan video mengenai edukasi mengenai dysmenorrhea, dari penanganannya, apa itu dysmenorrhea, terus ada pengobatannya apa saja, seperti itu. Bagaimana tanggapan Mbak Reni mengenai video yang sudah saya tampilkan? Saya jadi mengerti ya, ternyata sakit menstruasi itu karena makanan bisa ya. Terus juga saya baru tahu kalau selain kompres
Assalamualaikum